Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sris dan ini adalah review HG1:144 Force Impulse Gundam. Seperti biasa sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri menurut saya ini cukup mudah ya, namun tidak bisa dibilang cepat karena saya membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Itu termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Untuk hasilnya sendiri menurut saya ini memiliki desain yang keren ya. Hanya saja untuk beberapa bagian itu joinnya lumayan loyo ya, atau loose. Tidak terlalu loose sebenarnya, cuma rada loyo aja. Seperti misalnya di bagian kaki ini ya. Nah kayak gini. Terus gini, ini terlalu loyo sih. Terus ini, terus, nih, VV-nya ini loose banget ya. Sayang banget sih ini untuk VV-nya. Saya kembalikan dulu. Terus bagian join antara dada dan perutnya ya, ini loose banget. Sayang banget sih ini. Ya menurut saya itu aja sih yang menurut saya ini sayang banget, bagian yang loose. Terus untuk warnanya sendiri ini menurut saya lumayan akurat ya, bagus sekali. Meskipun masih membutuhkan foil stiker sebanyak ini, kayak gini. Dan seperti biasa yang saya pasang adalah bagian mata saja. Untuk nomor 1 ini kurang tahu ya sebelah mana. Nomor 2 ini harusnya di bagian lutut. Nih ada 2. Nomor 2 ini. Terus nomor 7, 8 ini harusnya visor ya, di Vivin dan di belakangnya sini ada. Terus nomor 9 ini harusnya di bagian ini, beam rifle ini. Nomor 12, 13 ini adalah bagian mata, namun bagian dalam ya, dan tidak saya pasang. Terus yang merah ini kayaknya kebanyakan untuk bagian sayapnya atau siluetnya ini, siluet backnya ini. Dan seperti biasa, tanpa saya pasang pun ini menurut saya sudah bagus banget. Terus untuk detail-detailnya sendiri menurut saya ini juga bagus banget ya. Seperti bagian dada ini, ini bagian kuning adalah parts yang terpisah ya. Ini bagus banget sih detailnya. Terus kepalanya ini juga lumayan detail, tangannya juga, beam rifle-nya juga, kakinya juga ini cukup lumayan detail ya. Kemudian untuk kekurangannya selain beberapa parts yang loose atau loyo tadi, untuk simline dan nakmat tentu saja ada ya. Untuk simline sendiri ada di bagian tangan di sini. Ini nakmat juga kelihatan kan? Di sini. Di sini juga seharusnya ada. Ya ini ada tapi nggak terlalu kelihatan ya. Oh ini kelihatan kan? Di sebaliknya tentu saja juga kelihatan simline-nya maupun nakmatnya. Di sini juga ada. Di bagian kaki ini simline-nya juga kelihatan. Terus di bagian kepala ini simline-nya juga kelihatan. Di bagian bahu juga kelihatan ya, baik simline maupun napaknya. Ya untuk simline dan nakmat di kit ini cukup kelihatan ya, dan masih bisa dihilangkan sebenarnya meskipun membutuhkan ekstra kerja lagi. Dan mungkin untuk ukurannya ya, untuk ukurannya ini kurang lebih sama seperti HG pada umumnya ya. Dan mungkin langsung saja kita akan bandingkan kit ini dengan kit HGCE yang lainnya. Di sini akan saya berikan di tengah, kurang lebih seperti ini. Terus mungkin akan saya bandingkan dengan Freedom aja ya. Namun di sini Freedom menggunakan ini action base. Nah ini sebenarnya harusnya seperti ini ya. Nah kayak gini. Kalau dari ukuran memang sedikit terlihat lebih besar Freedom Gundam ya. Iya memang lebih besar sedikit si Freedom Gundam. Kayak gini. Oke, untuk perbandingannya mungkin kurang lebih seperti itu saja ya. Dan untuk pembahasan hasil rakit dari Force Impulse Gundam kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini ya masih bagus ya, meskipun memiliki kekurangan seperti join-join yang loose ya. Ya gitu aja. Oke. Untuk HG Force Impulse Gundam ini memiliki gimmick ya, yaitu bisa dipisah-pisah menjadi 4 bagian. Dan langsung saja akan saya praktekkan berikut ini secara cepat ya. Yuk.
Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 4 bagian ya. Di sini yang pertama adalah core splendor ya. Di sini paletnya duduknya di sini ya. Dan sistemnya itu dia melipat-lipat, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kebalik. Nah, kayak gini, harusnya kayak gini ya. Terus ini posisinya kalau di mode Mobile Suit atau Gundam itu nempelnya di bagian belakang ini. Kayak gitu. Namanya core splendor. Yang kedua adalah ini. Silhouette Flyer ya. Ini namanya Silhouette Flyer, ini adalah Silhouette Pack. Silhouette Pack itu adalah backpacknya ya. Silhouette Pack, Silhouette Flyer kayak gini. Ini nggak ada paletnya setahu saya, jadi terbang sendiri gitu. Dan ya, fungsinya adalah membawa si backpacknya ini, silhouette packnya. Kemudian yang ketiga adalah chest flyer ya. Sorry, di sini ada yang ketinggal ya. Seharusnya ada ini. Harusnya ada ini. Bentar. Nah, kayak gini. Ini adalah sebenarnya adalah adapter ya kalau nggak salah ya, adapter untuk action piece-nya kayak gini. Ini adalah bagian atasnya, dia juga terbang sendiri gitu. Ini terdiri dari tangan, badan, kepala, dan 2 senjata ya, beam rifle dan shield-nya kayak gini. Dan yang terakhir tentu saja leg flyer, flyer bagian kakinya saja. Jadi dia juga terbang sendiri kayak gini ya. Bentuknya kayak kaki terbang kayak gini aja. Aneh sih, untuk yang leg flyer maupun chest flyer menurut saya cukup aneh bentuknya. Namun untuk sebagai model kit ini bagus banget ya gimmicknya. Ya tidak cuma mode MS saja, tapi juga ada mode ini kalau mode pesawat juga ya, mode pesawat lah, mode flight mode lah kayak gini lah. Ini bagus banget sih gimmicknya. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata ataupun memasang backpack ya, dan langsung saja akan saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Di bagian kepala bisa menunduk, bisa menengadah, mengangguk seperti ini, maju mundur seperti ini, miring seperti ini, diputar 360 derajat seperti ini, bisa ya. Digoyangkan kayak gini juga bisa, bagus-bagus. Kemudian untuk tangan bisa mengangkat sejauh ini ya. Ini jauh banget, bagus banget sih ini untuk pertama kali saya lihat lagi bisa kayak gini. Terus bagian sini kayak gini. Kemudian nggak bisa. Bagian bahu bisa diputar ke belakang 360 derajat. Kemudian lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat. Sikunya 2 join ya, jadi bisa ditekuk seperti ini, bagus banget. Kemudian pergelangan tangan karena menggunakan ball joint jadi bisa diputar 360 derajat kayak gini. Kemudian di bagian badan, di antara perut dan dada ini ada join ya di sini ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Ini bagus sih. Terus bagian perut bisa diputar kayak gini, namun mentok ya, mentok bagian ini front skirt ini, jadi tidak bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian pinggang, front skirt bisa diangkat sampai atas kayak gini. Side skirt cuma seperti ini, tapi bisa diputar kayak gini. Back skirt ini fix ya, nggak bisa digerakkan. Kemudian untuk kaki, bagian selangkangan, jadi dia ini ya, kayak gitu. Jadi sini itu ada semacam join ya, kayak gitu di sini. Nah, gitu. Kelihatan kan? Terus bagian paha ini bisa diputar kayak gini, nggak bisa 360 derajat. Kemudian menendang ke depan sejauh ini, ke belakang mentok, ke samping seperti ini. Nah, ini lumayan ya. Kemudian bagian lutut bisa ditekuk karena ada 2 join ya. Kayak gini aja, tapi kurang rapat lagi, nggak masalah. Terus ketika mode leg flyer bisa ditekuk kayak gini ya, ciri khas dari Mobile Suit yang bisa transform ya, ini juga bisa. Kemudian di bagian thruster ini bisa digerakkan kayak gini. Kemudian di pergelangan kaki seperti yang saya sampaikan ya, ini cukup loyo, jadi terlalu mudah digerakkan kayak gini. Terus diputar sedikit, miring kayak gini, terus ditekuk seperti ini. Oke.
Untuk artikulasi dari HG Force Impulse Gundam kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini bagus ya, bagus banget lah. Ya, bagus-bagus. Untuk senjata dan aksesorisnya kurang lebih sebanyak ini ya, dan menurut saya ini cukup lengkap seperti backpack, shield, beam rifle, dan beam saber. Dan akan saya mulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Di sini namanya adalah Silhouette Pack. Ya, ini adalah backpack dengan nama Silhouette ya, kayak gini. Untuk artikulasinya ada di bagian ini, bisa diputar kayak gini. Keduanya bisa ya. Terus ini bisa kayak gini. Dan ya itu aja sih untuk artikulasinya kayak gini. Terus di sini ada beam saber handle ya, tentu saja bisa dicopot kayak gini keduanya. Dan ya, untuk silhouette packnya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan oh ya, ini bisa dipasang di bagian backpack tentu saja karena ini backpack. Kemudian selanjutnya adalah silhouette flyer. Ini adalah semacam pesawat yang bisa terbang sendiri ya, yang digunakan untuk membawa silhouette flyernya kayak gini. Cara pasangnya kayak gini, tinggal pasang aja kayak gini, dan ya terbang kayak gini. Dan untuk silhouette flyernya ini nggak ada gimmick apapun ya, nggak ada artikulasi apapun, dan ya kayak gini aja. Kemudian yang selanjutnya adalah ini dulu, Core Splendor ya. Ini adalah pesawat yang ditumpangi oleh pilotnya, pilot si Gundam ya. Jadi dia itu dulunya di sini. Ketika mode mobile suit dia harusnya ini menutup, terus ini juga menutup gitu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nih, ini ya. Dan di sini itu dipasang di bagian backpack kayak gini. Kayak gitu sih. Kemudian selanjutnya adalah shield ya. Mungkin keduanya aja langsung saya bahas. Ini ketika mode terbuka, kemudian ini mode tertutup. Kalau kalian tadi sempat lihat ya, ketika saya praktikkan mode pesawat ke mode kebalik, dari mode MS ke mode pesawat, saya membutuhkan ini ya, karena ini harusnya menutup. Jadi ini tinggal pasang-pasang aja bagian merah, hitam, dan kuningnya ini dipindah ke shield yang lebih kecil ini. Ya, tapi di sini tidak akan saya praktekkan lagi ya. Dan oh ya, untuk yang ini ada handle-nya ya kayak gini, bisa diputar-putar kayak gini, dan bisa diganti-ganti ya, mau pakai konektor yang ini atau yang ini ya, kayak gini lah. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah adapter untuk action base-nya ya, untuk bagian selangkangan. Terus selanjutnya adalah adapter ketika mode pesawat ya, dan ini dipasang di bagian chest flyer seperti yang saya sampaikan tadi ya saat membahas ketika mode pesawatnya kayak gini. Kemudian selanjutnya adalah beam rifle kayak gini. Untuk handle depannya bisa digerakkan kayak gini. Kemudian semacam visor atau sensor ya, ini bisa digerakkan kayak gini. Kemudian di sini ada semacam konektor ya, untuk disimpan di bagian belakang ini, pinggang kayak gini. Dan yang terakhir adalah beam saber effect kayak ini. Tentu saja harus menggunakan beam saber handle-nya ya, yang di sini. Di sini saya tidak akan masak pasangannya, tidak akan saya praktekkan karena sudah pasti tinggal pasang-pasang aja. Dan oke, untuk aksesoris serta senjata dari Force Impulse Gundam kurang lebih seperti ini. Ini banyak banget dan lengkap banget ya. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Force Impulse Gundam menggunakan senjata-senjatanya. Yuk.
Untuk kesimpulan dari HG Force Impulse Gundam ini menurut saya masih bagus ya, memiliki desain yang keren banget seperti ini. Terus variasi warna yang cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker terutama untuk bagian backpacknya ini. Memiliki artikulasi yang sangat bagus dan memiliki banyak senjata yang cukup lengkap ya, seperti shield, beam rifle, beam saber, dan backpacknya. Dan yang pasti kit ini juga memiliki gimmick ya, yaitu bisa berubah menjadi beberapa mode pesawat. Lebih tepatnya ada 4 ya, yaitu Core Splendor, Silhouette Flyer, terus Chest Flyer, dan Leg Flyer. Meskipun untuk chest dan leg ini menurut saya ketika mode pesawat itu bentuknya cukup aneh ya. Dan untuk kekurangannya sendiri menurut saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, yaitu beberapa join itu loyo atau kurang seret ya, bisa dibilang lus sih ya, nggak terlalu lus sih, tapi terutama di bagian selangkangan ini, terus pergelangan kaki, dan join antara perut dan dada ini cukup loyo sih atau lus. Kemudian untuk VV-nya ini juga mudah lepas ya di beberapa kondisi, jadi harus hati-hati. Dan kekurangan yang lain adalah seamline dan magnya cukup kelihatan, jadi perlu ekstra kerja lagi ya untuk menghilangkannya. Dan untuk pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja ya. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikannya ya untuk merakitnya. Namun kalian harus siap ya jika mendapatkan kit yang memiliki loose seperti yang terjadi di kit saya ini. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 7 dari 10 untuk kit ini, karena ini masih bisa dibilang bagus. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe, dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.